guna sebagai referensi terkait dengan dunia pendidikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putih Merah. Oke. Oke, kali ini kita mendapatkan seorang tamu mungkin yang luar biasa, pengalaman di bidang organisasi dan di masyarakatnya itu sangat berpengaruh ya, mungkin di daerah Bandung Barat. Mungkin orang-orang Bandung Barat sudah mengetahui. Ini di pinggir saya ada Kang Abdul ya, Isna ini. Seperti itu. Ya mungkin di sini saya ingin membahas sebuah topik di mana di masyarakat itu guru ini sebagai istilahnya guru badut. Nah, guru badut ini seringkali dicap sebagai guru badut bahwa pembelajaran yang diberikan itu tidak secara materinya tidak sampai, hanya menghibur peserta didik. Menurut Kang Abdul ini bagaimana? Untuk masalah tadi ya yang dibahas oleh Kang Adi gitu ya, masalah tentang guru itu sebagai badut. Nah, saya sempat sudah mendengar kata guru badut itu ya. Sebenarnya itu bagaimana kita dalam melihat sudut pandang kayak gitu. Kalau menurut saya, kalau dari tingkatannya masih TK atau PAUD kayak gitu sampai SD, menurut saya emang harus kayak gitu. Karena menurut psikologi gitu ya, bahwa umur dari 0 tahun sampai dengan 8 tahun gitu ya, harus menggunakan pendekatan yang menyenangkan. Maksudnya apa? Seperti dari kurikulum sekarang yang diterapkan oleh negara kita gitu ya, khususnya di kalangan umur 0 sampai 8 tahun, dalam cara mendidiknya yaitu dengan cara bermain dan belajar gitu. Jadi ketika pembelajarannya itu ada hal-hal yang masuk, hal-hal yang yang mau dipelajarkan dimasukkan ke dalam sebuah permainan kayak gitu. Nah, tapi masalahnya untuk sekarang itu kan banyak guru-guru yang salah atau misalkan gagal paham dalam makna teknologi gitu. Maksudnya seperti sekarang banyak banget guru-guru yang suka joget-joget nggak jelas kayak gitu di sosial media, apalah aplikasi apa gitu. Nah, itu menurut saya kurang etis. Maksudnya kurang etis itu kenapa? Karena yang pertama, tontonan itu akan menjadi tuntunan. Ketika sedang melakukan kayak gitu, menurut saya itu belum cukup umur ya dalam hal yang kayak gitu. Terkecuali misalkan emang gerakan-gerakan yang biasa aja, nggak vulgar. Kalau yang sekarang yang saya lihat, nanti ada videonya tuh yang di share oleh tempo.com kalau nggak salah. Nah, itu ada video-video yang emang gerakan-gerakannya itu menurut saya vulgar. Maksudnya vulgar itu berbau-bau seksual kayak gitu. Nah, menurut saya itu miris banget ya. Kalau misalkan emang kayak ice breaking kayak gitu, sebenarnya is okay aja sih kayak gitu. Oke, cukup menarik ya pembahasan kali ini. Mungkin dari Pak Abdul ini menganggap berasumsi bahwa yang disebut guru badut itu lebih ke ice breaking gitu kan, lebih permainan yang bermakna.
Dan tadi juga membahas tentang trending topik yang dimana guru sering menontonkan mungkin aurat ya, yang dimana penontonnya itu seringkali mungkin siswanya sendiri seperti itu. Nah mungkin Pak Abdul sedikit stimulus mungkin ke situ. Menurut saya dibilang guru badut itu menurutku sepakat. Karena kenapa? Karena guru yang sekarang sama yang guru zaman kita masih kecil tahun 2004, 2006, 2007. Nah, itu terlihat sangat tegas gitu. Tidak hanya ada gerakan-gerakan atau permainan-permainan yang menurutku sebagai tontonan, sebagai sebagai salah satu lelucon mungkin di kelas gitu, sebagai mungkin anak supaya tertarik gitu. Kita bisa lihat jebolan-jebolan tahun 2004 atau Gen Z di sini kita bisa lihat berkualitas gitu, dari sisi fisiknya, dari sisi mentalnya sangat berkualitas, menurutku seperti itu. Nah, sedangkan kita dituntut sekarang itu di kurikulum Merdeka ini, guru itu membebaskan kepada peserta didik, kepada mengeluarkan mungkin kesukaannya gitu, kesukaannya peserta didik ini kita ikutin. Kan itu secara tidak langsung kita harus mengikuti kemauan peserta didik kan. Aman Pak, gak bakalan nyampe ke sini. Nah, kalau menurutku, kalau guru yang seperti itu tidak akan ada pendidikan yang maju seperti itu. Oh, baik. Jadi gini ya, sebenarnya dalam memutuskan sesuatu itu kita harus yang pertama mempertimbangkan baik dan buruknya. Apakah ketika membuat keputusan seperti ini, apakah lebih banyak baiknya atau buruknya, terutama untuk siswa-siswa yang emang dikatakan golden age ya, yang ditangkap dan ditiru. Apalagi kan guru-guru itu digugu dan ditiru gitu. Makanya ketika bersosial media gitu, apalagi ya kita harus beradaptasi ya terhadap perkembangan zaman yang sekarang gitu. Emang tidak kita pungkiri sekarang anak SD juga banyak yang udah main HP sendiri kayak gitu. Cuman kan itu sebenarnya bahaya juga, kecanduan gadget yang kayak gitu. Ada dampak-dampak menurut saya yang bisa merusak ke mental si siswa itu tersendiri gitu. Nah, itu yang paling penting, dan poin paling penting itu menurut saya itu karena bisa jadi ketika kita memberikan gadget terhadap siswa, yang akan terjadi yang pertama mungkin dalam segi sosial mereka akan kurang karena lebih asik di HP kayak gitu. Yang keduanya itu bisa jadi kecanduan kayak gitu, apalagi sekarang konten-konten dewasa itu gampang diakses kayak gitu. Nah, makanya diperlukan emang bimbingan yang ketat gitu ya dalam menggunakan gadget atau sosial media dengan bijak, karena kurikulum Merdeka itu bisa dilaksanakan atau misalkan bagus dilaksanakan ketika ada bimbingan juga yang bagus, yang bijak dari orang tuanya sendiri. Oke, mungkin sekarang masuk ke sisi media sosial atau gadget, di mana hal tersebut harus ada filter mungkin dari orang tua, dari masyarakat, dari guru. Nah, itu harus adanya kerjasama antara stakeholder yang tersebut itu. Kalau misalnya orang tua selalu terlalu
berketergantungan kepada guru atau mengharapkan guru bisa ikut andil lebih, itu menurut saya salah gitu. Harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Nah, dari guru dan orang tua ada misalnya masukan atau laporan dari masyarakat bahwa anak A ini mungkin menonton yang tidak pantas atau membuat video yang tidak pantas, itu bisa dilaporkan kepada orang tua atau guru. Nah, kita bisa mengolah dari hasil laporan dari masyarakat seperti itu. Nah, dari filternya yang pertama itu, yang keduanya dari ada namanya YouTube Kids. Nah, YouTube Kids ini adalah salah satu filter dari teknologi di platform YouTube. Itu bisa diakses gitu. Jadi anak itu tidak bisa mengakses konten-konten dewasa. Nah, kalau misalnya di TikTok, nah mungkin di TikTok saya belum dapat menemukan bagaimana cara memfilternya, seperti itu sih, Pak. Tanggapan nih. Gini ya, sebenarnya kita bisa lihat lah representatifnya dari kelakuan sekarang gitu. Banyak kok siswa-siswa yang emang sudah mengenal hal-hal belum waktunya kayak gitu. Banyak sekarang di berita saya lihat umur SMP sudah mencoba hal-hal yang dewasa kayak gitu. Dan ya walaupun misalkan tidak semuanya kayak gitu, tapi kan banyak loh. Itu dari survei kemarin hampir 40% kayak gitu. Itu data di lapangannya seperti itu. Nah, berarti dalam hal tersebut ada celah-celah, apalagi ya banyaklah sekarang anak-anak sekarang tuh kalau masalah gadget udah pinter-pinter ya, banyak bisanya gitu, gampang mengakses apapun. Emang tadi difasilitasi dengan YouTube Kids yang kayak gitu, tapi kan itu tidak bisa menjadi satu tolak ukur kita untuk menentukan oh berarti ini udah fix bisa karena ada ini. Itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa jadi pembatas gitu dalam menangani penyalahan guna dalam sosial media kayak gitu. Oke. Nah, menurut Pak Abdul itu tidak efektif mungkin ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih menurut Pak Abdul, adakah masukan dari masyarakat sekitar Bandung Barat ini bagaimana cara mengatasi hal-hal negatif yang ada di platform YouTube atau di platform TikTok gitu kan? Itu banyak sekali ya. Saya juga tidak menutup mata bahwa hal tersebut emang terjadi gitu. Apakah ada di masyarakat yang mengusulkan atau cara untuk mengatasi tersebut? Sebenarnya gampang sih cara mengatasinya itu. Batasi dalam penggunaan gadget dengan umur, sibukkan dia dengan kegiatan-kegiatan di dunia nyata seperti mengaji, kegiatan di sekolah. Itu jangan libatkan HP dalam hal apapun gitu. Misalkan sekarang anak-anak bosan gitu di rumah kayak gini, kasih HP, itu jangan kayak gitulah. Mending aja kegiatan yang lain, lebih kepada suruh syukur ke kegiatan sosial kayak gitu. Maksudnya kegiatan sosial seperti mungkin kita habiskan waktu bersama dengan keluarga dan kayak gitu. Dibatasi lah ya, minimal misalkan ketika masuk SMA baru dikasih HP gitu. Ya kalau kayak gitu kan belajar belajarnya itu kan gampang kalau masalah gadget kayak gitu. Oke, jadi menurut Pak Abdul kan lebih ke pembatasan umur mungkin ya, penggunaan gadget. Bagaimana dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi? Sekarang kan ada di dalam Islam itu bahwa belajarlah pada zamannya, ajarkanlah pada zamannya. Nah, itu menurut Abu Bakar atau siapa lupa lagi, sahabat Rasul. Saya juga cuman kutipannya seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, misalkan kita kan sekarang banyak ya, misalkan belajar online gitu ya, di Zoom atau Google Meet yang kayak gitu.
Sebenarnya gampang menurut saya, cuman itu difasilitasinya sama orang tua gitu. Cukup orang tua memfasilitasi itu, anaknya yang itunya tinggal prakteknya kayak gitu, silakan gitu. Ya sedikit-sedikit mungkin dia bakalan tahu gitu. Cuman jangan sampai dikasih langsung untuk yang lain, misalkan untuk orang tuanya sibuk nih gitu, ini kasih HP aja, silakan aja nonton apapun. Nah kayak gitu itu yang bahaya. Kalau misalkan tadi zamannya itu menurut saya memang benar, silakan ajarkan. Nah makanya cara bijak dalam bersosial media menggunakan gadget, nah menurut saya seperti itu gitu. Kita tidak bisa menelan mentah-mentah dong. Ketika ada statement belajarlah pada zamannya, emang sekarang zamannya udah canggih gitu. Cuman kan itu bisa menjadi pisau bermata dua gitu. Sekarang kita memberikannya dengan tanpa adanya batasan, itu ke anaknya juga ditakutkan yang tadi yang saya sebutkan, misalkan menjadi asosial gitu, dalam komunikasi dengan yang lain itu terganggu kayak gitu. Wawasannya emang menurut saya gitu ya, di lapangannya jadi susah beradaptasi. Nah kayak gitu. Baik, jadi mungkin di dalam teknologi ini kita jangan dilupakan dalam sosialnya empati kepada sesama masyarakat, mungkin seperti itu. Nah, jadi Pak Abdul ini setuju bahwa teknologi ini diterapkan dalam pendidikan. Namun pendidikan di sini harus adanya bimbingan dari orang tua yang di mana hal tersebut bisa mempengaruhi efektivitas dan target pembelajaran yang bermakna tadi. Nah, mungkin apa ya namanya, teknologi itu bisa dipergunakan, namun ya kita bisa lihat untuk apa ya, teknologi itu tidak bisa mengajarkan sosial, budaya atau apa, kepedulian kepada sesama, mungkin seperti itu. Nah, mungkin ya ini poin yang terakhir Pak Abdul. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh guru saat ini? Apakah kita harus apa ya namanya itu, melibatkan orang tua setiap pembelajaran di kelas di sekolah, atau kan itu konteksnya di rumah ya Pak, tadi yang bermain terus dikasih gadget gitu kan. Nah sekarang bagaimana caranya kira-kira guru untuk mengatasi tersebut? Kan tidak mungkin nih guru namanya langsung memonitori anak-anak yang dimana sekelas itu banyak kan, seperti itu. Bagaimana Pak? Seperti ini ya. Jadi gini, kita harus tahu dulu gitu, orang tua kita kalau di rumah ya kita orang tua kandung. Kalau misalkan di sekolah, orang tua kita adalah guru. Nah, tadi dibilang harus ada komunikasi. Iya, tentu saja harus kerjasama antara orang tua murid dengan guru di sekolah. Tentunya harus kerjasama kayak gitu, dengan cara berkomunikasi dengan baik gitu. Dalam apalagi maksudnya menggunakan teknologi di kelas gitu. Kalau menggunakan teknologi ya tentunya sama kayak gitu, harus ada bimbingan dan controlling yang jelas oleh si guru kayak gitu dalam menggunakan teknologi ya, sosial media dan gadget yang kayak gitu. Kuncinya itu kita gunakan teknologi itu sebijak mungkin kayak gitu. Seperti apa misalnya kan di kelas tuh kita bisa apa, menonton YouTube mungkin kan, anak-anak mungkin seperti itu bermain atau apa. Iya silakan, itu bagus. Maksudnya itu cara menjaganya itu kan guru itu satu orang, sedangkan peserta didik itu banyak, tidak mungkin kan kita satu-satu untuk mengeceknya. Mungkin saja kita ngecek satu, yang satu negatif gitu kan. Bisa Nah kalau kayak gitu misalkan ya kita biar terkoordinir gitu ya semuanya, itu sebenarnya hal yang gampang loh. Kita lihat dulu komunikasi, atau gini deh gampangnya, kalau sekarang HP-nya misalkan disimpan cukup satu aja ke layar
gitu. Kita kan ada sekarang kayak proyektor infocus kayak gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Kalau masing-masing nanti ditakutkan malah buka hal yang lain selain pembelajaran, mungkin bisa sambil WhatsAppan kayak gitu. Sekarang banyak kayak gitu soalnya, WhatsAppan kayak gitu malah di kelas. Jadi cukup satu aja, jangan libatkan, malah bagusnya jangan libatkan HP lah kalau dalam pembelajaran gitu. Cukup satu aja gitu. Cukup guru aja yang mengarahkan, cukup guru aja yang memakai. Si siswa itu cukup menikmati aja gitu, cukup fokus aja. Oke, jadi menurut Pak Abdul kan memakai proyektor ya Pak. Nah, bagaimana dengan SD-SD yang tertinggal di sana menggunakan teknologi itu keterbatasan dengan alat dan bahan mungkin seperti itu. Sedangkan handphone kita bisa lihat itu masyarakat mau di desa mau di kota itu memiliki, tapi infocus itu hanya sekolah-sekolah tertentu yang dimana mungkin IT-nya sudah memahami cara menggunakan. Seringkali gurunya sendiri tidak memahami cara mengatasi atau mengelola alat tersebut. Oke, nah gini ya jadinya. Yang pertama mungkin tadi bagaimana dengan sekolah yang belum ada. Nah, ini saya pernah mengurusi satu sekolah yang emang belum dapat atau belum dilirik lah oleh pemerintah gitu ya. Sebenarnya itu bisa dalam halnya itu pertama mengajukan ke pemerintah, tapi sebenarnya itu di luar konteks sekarang gitu ya. Nah, bagaimana tadi misalkan siswa untuk melakukan hal tersebut, tapi dari Pihak sekolah. dari fasilitasnya belum ada, ya jangan maksain lah. Kita belajar apa adanya aja, gitu. Cukup batasi dalam misalkan menggunakan gadget kayak gitu.